Halo guys, selamat datang kembali di channel Mbak Cule. Maaf ya guys untuk kemarin videonya terpotong, jadi ini Mbak Cule lanjutin kembali ya, nggak apa-apa kan? Oke lanjut. Junwoo menahan pintunya agar zombie tersebut tidak bisa masuk ke dalam. Karena zombie itu kuat, Junwoo pun tidak bisa menahannya dan dia pun berlari ke jendela untuk memancing zombie tersebut. Zombie itu pun mengejar Junwoo dan akhirnya terjatuh ke bawah. Untungnya si Junwoo ini selamat karena dia berpegang pada besi pagarnya guys. Kemudian dia pun menyegel pintunya dengan sebuah paku. 7 hari sudah berlalu. Saat Junwoo menonton TV, dia pun melihat iklan pop mie yang membuatnya ngiler guys, hingga akhirnya membuat si Junwoo ini memakan stok terakhir pop mie nya. Dan ketika si Junwoo ini menyalakan keran di apartemennya, dia pun menyadari bahwa air keran di apartemennya itu telah mati. Pada hari ke-15 si Junwoo ini jadi terlihat sangat mabuk karena dia hanya memakan snack dan alkohol setiap harinya, sehingga si Junwoo ini pun berhalusinasi tentang keluarganya. Si Junwoo ini tidak mau menyerah begitu saja. Dia pun mencoba mencari sinyal untuk menghubungi keluarganya. Tapi saat mendapat sinyal dan tersambung dengan keluarganya, terdengar keluarganya sangat panik karena mendapat serangan dari zombie. Ketika mengetahui hal tersebut, si Junwoo pun terlihat sedih kalau dia pun melampiaskan kekesalannya pada zombie di depan apartemennya. Dan ketika dia melihat banyak zombie di depannya, nyalinya pun semakin ciut kayak siapa? Kayak kamu yang suka ghosting aku. Nah, akhirnya dia pun berlari untuk kembali ke apartemennya. Setelah itu terdengar ledakan yang membuat listrik di seluruh kota itu padam, termasuk apartemen tempat si Junwoo tinggal. Sehingga membuat si Junwoo ini semakin galau, putus asa, sampai-sampai dia itu nekat ingin mengakhiri hidupnya guys. Tapi tiba-tiba ia melihat ada laser yang mengarah kepadanya dan dia pun membatalkan niatnya untuk bunuh Dirma. Ternyata laser itu adalah ulah seorang wanita yang berada di apartemen seberang Junwoo, dan wanita itu pun menyuruh si Junwoo ini untuk menemuinya dari jendela jam 7 pagi. Pada pagi harinya si Junwoo ini malah bangkong guys dan terbangun pada jam 11 siang. Bayangin tuh, udah kebiasaan bangkong ya seperti itu, bangkong terus. Dia pun meminta maaf dan memberitahukan namanya kepada wanita itu. Wanita itu pun gantian memberitahu namanya, yaitu Kim Yobin. Kita panggil saja Yobin ya guys. Saat si Junwoo ini sedang memberikan isyarat, tiba-tiba di belakang Yobin ini terdengar suara gaduh. Dia pun berpamitan ke Junwoo untuk melanjutkan pertemuannya di hari berikutnya. Ternyata suara gaduh itu berasal dari zombie yang terkena jebakan yang dibuat oleh Yobin ini guys. Dia pun langsung menghabisi zombie tersebut. Dan keesokan harinya si Junwoo tidak kesiangan karena dia nggak tidur. Tepat jam 7 pagi mereka pun saling menyapa, namun terlihat si Junwoo sudah kelaparan parah. Yobin yang melihatnya pun ingin memberikan makanan ke Junwoo dengan cara melemparkan tali dengan bola ke arah Junwoo. Namun tali tersebut tidak sampai karena terlalu jauh. Junwoo pun berinisiatif untuk menggunakan drone-nya untuk menyambungkan tali dan berhasil. Yobin pun memberikan sedikit makanannya untuk si Junwoo.
Dan tiba-tiba ada zombie yang menemukan tali si Yobin. Kemudian zombie itu pun memanjat naik. Yobin pun pingsan akibat tertabrak meja. Junwo yang melihat itu langsung menggunakan drone-nya untuk mengganggu zombie tersebut. Untung saja si Yobin ini terbangun dari pingsannya dan langsung memotong tangan si zombie tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba dan persediaan makan pun semakin sedikit. Junwo pun nekat untuk mencari makanan di apartemen tetangganya. Dia pun mengendap-endap hingga dia mendapatkan makanan yang cukup banyak. Akhirnya si Junwo menemukan 2 radio juga untuk berkomunikasi dengan si Yobin. Namun tiba-tiba muncullah zombie dari arah belakang. Junwo pun selamat dan menikmati makanan yang didapatkannya tersebut, dan tak lupa dia pun membagi makanannya itu untuk Yobin dan sebuah radio tadi untuk berkomunikasi. Hari-hari pun berlalu, mereka selalu berkomunikasi dan saling menguatkan hingga tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar. Junwo pun memeriksanya, dikira hujan turun, ternyata malah zombie-zombie yang bergerombol naik ke apartemen. Mereka pun kaget dan bersembunyi, namun si Yobin ini menyenggol sesuatu yang membuat si zombie-zombie yang ada di luar itu mendekati kamarnya. Yobin pun berpikir akan mati hari itu juga, tapi si Junwo ini dengan kepintarannya menelpon kamar sebelah Yobin hingga mengalihkan zombie-zombie tersebut untuk mendatanginya, dan Yobin pun terselamatkan. Mereka pun berpikir tidak aman jika harus bertahan terus seperti ini, dan mereka merencanakan pelariannya untuk naik ke lantai 8. Karena selama di apartemennya si Yobin ini mengamati guys pergerakan zombie-zombie itu kemana gitu, dan memastikan lantai 8 aman berdasarkan pengamatannya itu. Tapi nggak tahu juga ya mana atau enggaknya. Yuk kita lanjut dulu ke ceritanya. Si Yobin pun akan melompat ke bawah dari apartemennya dengan menggunakan tali. Oh ya, sekedar informasi ya, si Yobin ini adalah mantan seorang pendaki gunung. Jadi wajar saja kalau dia itu mempunyai skill untuk menggunakan alat-alat outdoor ya guys. Dan si Yobin pun bertarung dengan zombie-zombie hingga dia terpojok. Untung saja diselamatkan oleh si Junwo ini guys. Mereka pun berlari ke dalam gedung untuk menuju ke lantai 8, dan mereka pun mencoba membuka pintu satu persatu, namun semua terkunci. Hingga saat itu ada zombie yang melihat mereka. Zombie-zombie pun mengejar mereka. Untung saja saat itu ada om-om yang menarik dan menyelamatkan mereka. Yobin pun kurang percaya dengan om-om itu guys, namun karena si om-om ini memberikan banyak makanan, Yobin pun menghilangkan kecurigaannya tersebut. Mereka pun menikmati makanan yang disajikan, dan om tersebut bilang kalau akan ada tim SAR yang akan menjemput mereka. Mendengar hal itu, si Junwo dan Yobin pun sangat senang. Namun tiba-tiba si Junwo merasa pusing dan pingsan duluan. Begitupun si Yobin, dia pun merasa pusing dan lemas. Ternyata si om adalah orang jahat yang akan mengorbankan si Yobin ini untuk dimakan istrinya yang telah berubah menjadi zombie. Kemudian si Junwo sadar dan mencoba menyelamatkan si Yobin, dan si Yobin ini pun berhasil membalikkan keadaan sehingga zombie tersebut balik menyerang si om. Si om pun ikhlas digigit istrinya yang telah menjadi zombie tersebut. Kemudian mereka berdua ditembak mati oleh si Yobin. Karena suara tembakan yang keras itu, zombie-zombie pun berdatangan. Yobin pun menyuruh si Junwo ini untuk menembaknya karena dia merasa sudah tidak ada harapan. Sebelum menembak Yobin, tiba-tiba ada suara helikopter. Mereka pun berlari menuju suara itu dan berpikir masih ada secercah harapan untuk berjuang hidup. Mereka pun menerobos zombie-zombie yang sangat banyak untuk meminta bantuan helikopter tersebut. Yobin pun berhasil ke atas duluan dan melihat ternyata tidak ada helikopter. Dia pun putus asa, dan ketika zombie-zombie mau menyerang mereka, untunglah helikopter datang dan menyelamatkan mereka. Mereka pun terselamatkan dan cerita pun buyar.
Dan terlihat di kota masih banyak orang yang mengirimkan pesan di media sosial untuk diselamatkan tim SAR. Bagaimana, seru kan guys? Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah segeralah berangkat belanja jika disuruh emak, nggak usah menunda-nunda, kakean alasan, nggak usah kakean bantah, wes kuitok. Oke, terima kasih sudah nonton video Mbak Jule kali ini. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan jika Mbak Jule upload video baru guys. Thanks for watching and see you in next video. Bye bye.